Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku pengen bahas satu kasus yang mana ini kasusnya sangat menyedihkan dan miris melihatnya, karena ini benar-benar umurnya masih di bawah umur, tapi dia sudah melakukan hal yang sangat keji terhadap balita. Ini balita yang masih 2,5 tahun gitu, dihabisi dengan anak yang usianya masih di bawah umur banget gitu. Dan jadi jangan di skip video ini biar kalian nanti bisa tahu endingnya seperti apa, karena akan ada plot twistnya di belakang gitu ya. Tapi yang pasti ya, buat kalian sebelum subscribe silahkan subscribe dulu. Buat kalian yang belum ikuti aku, tekan aja loncengnya. Terus habis itu kalian tonton videonya yang kalian pengen tonton aja gitu. Maaf kalau misalkan pembawanya kurang set, tapi aku yakin kedepannya akan lebih baik. Dan nggak perlu basa-basi lagi, berikut ini adalah kasusnya. Menurutku ini adalah sebuah kasus yang sangat miris ya, dan juga menyedihkan. Dan sebelum aku ke kasusnya, mungkin kalian yang nonton ini, entah kalian SMP atau SMA atau kuliah atau mungkin sudah tua sekalipun, aku sebagai teman onlinemu cuma mau ngasih saran aja. Kita sebagai laki-laki pasti sudah gak asing dengan kenakalan-kenakalan yang kita buat gitu loh. Aku yakin hampir 100% laki-laki itu pernah melakukan kenakalan, kesalahan gitu. Apapun kesalahannya, apapun kenakalannya pasti pernah. Tapi ya tolonglah kita sebagai laki-laki jangan bodoh gitu loh ya. Apalagi sekarang di era media sosial seperti ini, semuanya serba berita dan kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana yang AI, mana yang asli. Di seumuran kita sekarang juga kita memang diharuskan untuk banyak-banyak belajar kayaknya, biar kita tuh nggak gampang digobloki dengan media sosial. Jadi ya buat kalian yang suka scroll sosial media, itu apapun lah, TikTok, Instagram, YouTube, semuanya pinter-pinterlah dalam memilih konten dan video gitu. Jangan langsung percaya kalau memang belum tahu bener kenyataannya seperti itu, kebenarannya seperti itu. Ya intinya kalian itu jangan mudah menyimpulkan sesuatu hanya dengan opini pribadi, harus benar-benar ditelusuri. Dan kemarin aku tuh baca-baca artikel berita ya, ada satu kasus di mana menurutku cukup menakutkan. Jadi ada bocah yang masih SMP, dia itu menghabisi balita yang umurnya masih 2,5 tahun. Dan bodohnya, dia itu juga mencabuli jasadnya. Gila nggak tuh? Apa yang di pikiran kalian kalau misalkan kalian denger aku ngomong ini gitu? Silahkan kalian komentar aja. Kasus ini itu terjadi di Kabupaten Siak, Riau. Berawal dari laporan masyarakat yang menemukan jasad balita tanpa busana di parit belakang rumah warga. Dan selanjutnya, jasad itu dievakuasi oleh keluarga korban dan dibawa ke puskesmas pada tanggal 21 November 2023 lalu. Terus lagi ya, polisi saat itu juga langsung berangkat ke TKP dan meminta keterangan beberapa saksi mata yang menemukan korban balita tersebut. Dari hasil penyelidikan polisi saat itu ya, polisi itu mencurigai dan menangkap seseorang yang pertama kali menemukan jasad tersebut. Dan akhirnya tertangkaplah pelaku yang berinisial LNA yang masih berumur 14 tahun. Anjing ya. Bayang loh rek, 14 tahun gitu, opo gitu, ngasihan banget gitu loh. Sakit emang. Terus anak tersebut itu dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan tentang bagaimana dia menghabisi korbannya. Dia itu langsung mengakui perbuatannya dan bercerita tentang cara dia menghabisi balita tersebut. Sebelum dia melakukan pencabulan, dia tuh mencekik anak itu terlebih dahulu. Dan setelah dia lemas, kemudian dia melakukan pencabulan hingga anak itu meninggal dunia. Dari kasus yang dia lakukan, anak itu dikenai pasal tentang pencabulan dan pasal tentang pembunuhan. Namun ya berhubung umur dia masih kecil, alhasil ya dia dipenjara di rumah tahanan anak dan akan diperiksa lebih lanjut ke depannya seperti apa. Ini sangat sedih banget sih ya. Ini tuh masih 14 tahun anjir. Ini 14 tahun loh. Bayangin gitu. Sudah melakukan hal yang sekecil itu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana perasaan sedih keluarganya gitu. Pasti mendalam banget sih ya gitu. Ini anak ini masih umur 2,5 tahun gitu loh. Tapi intinya kita doakan aja semoga anak ini tuh diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di surga ya Allah, amin gitu. Masih di kasus yang serupa, ini juga ada kasus yang sama ya, tapi ini lebih sadis dan jujur aku jengkel banget sama pelakunya ini. Dan ini aku rangkum aja ya biar
singkat gitu biar kalian lebih memahami kasusnya poinnya kemana gitu. Kalau misalkan kalian pada tahun 2020 lalu itu ada sebuah kasus yang sangat menghebohkan media sosial. Aku jelasin dulu sedikit konteksnya biar kalian itu paham. Jadi ya waktu itu ada siswi berinisial NF yang masih umur 15 tahun. Dia itu menghabisi temannya sendiri berinisial AP yang masih umur 5 tahun. Cara dia menghabisi temannya itu juga sangat sadis banget. Mereka berdua itu adalah teman bermain. NF sengaja menyuruh AP untuk mengambil mainan di dalam bak mandi. Dan setelah itu, NF sengaja menenggelamkan AP berulang kali hingga bocah 5 tahun itu lemas dan susah untuk berjalan. Setelah anak itu diangkat dan dimasukkan ke dalam bak yang baru, dan lagi-lagi anak itu ditenggelamkan oleh NF sekitar 5 menit sampai benar-benar lemes banget. Gak sampai di situ aja ya. NF itu mengangkat dan menidurkan bocah 5 tahun itu, dan setelah itu NF menyumpal darah yang keluar dari bagian tubuh korban. Awalnya pelaku ini tuh mau membuang jasad anak itu yang sudah meninggal gitu. Tapi ya berhubung sudah sore, akhirnya NF menyimpan jasad anak itu di dalam lemari. Setelah keesokan harinya, NF ini tuh berniat ingin membuang jasad anak itu. Tapi NF itu ngerasa bingung gitu, gimana caranya membuang ini gitu. Dia itu takut ketahuan orang tuanya kayak gitulah intinya. Dan mungkin kita berhenti sampai sini dulu ya, karena nanti akan ada sambungannya. Jadi ya, ketika NF itu ditangkap polisi, dia itu diinterogasi, dan yang mengejutkan adalah NF ini tuh sama sekali tidak merasa bersalah dengan apa yang semua dia lakukan itu. Justru dia tuh merasa sangat puas dengan apa yang dia lakukan. Bahkan dia dengan tenang menjawab berulang kali, saya puas, saya puas. Gila nggak tuh? Tapi kenapa ya bisa kayak gitu? Apa yang membuatnya bisa sekejam itu? Jadi ternyata ya, anak yang dihabisi itu adalah kerabatnya sendiri atau adik tiri gitu. Karena orang tuanya sebelumnya tuh bercerai dan dia tuh ditinggal ibu kandungnya. Dia tinggal bersama ayah kandungnya, ibu tiri, dan juga adik tirinya. Nah, ketika dia diinterogasi oleh polisi, dia tuh menceritakan semuanya bahwa dia tuh nggak suka dengan orang tuanya karena orang tuanya itu kurang memperhatikan dia. Orang tuanya juga nggak terbuka dengan dia. Bahkan dia itu punya peliharaan kucing yang dibuang oleh ibu tirinya. Dari sanalah ya akhirnya muncul ketidaksukaan dia terhadap orang tuanya. Dan yang bisa jadi ya membuat dia melakukan hal seperti itu. Tapi kesedihan dari NF yang masih berusia 15 tahun ini tuh tidak sampai di situ aja. Dia itu ternyata juga sebelumnya pernah mendapatkan pelecehan seksual oleh paman dan juga pacarnya. Dia dilecehkan 3 kali oleh pamannya dan diancam jika tidak nurut maka pamannya akan menyebarluaskan video intimnya. Dan yang makin membuat aku berpikir lain tentang kasus ini adalah NF ini tuh ya ternyata sudah mengandung bayi yang sudah berumur 14 minggu atau 3,5 bulan. Aduh sedih banget ya, aku gak bisa bayangin sih psikologis anak ini tuh gimana gitu, mentalnya tuh gimana gitu loh. Dengan semuanya yang dia perbuat dan semua background ceritanya itu kayak sedih gitu aja. Bahkan ya, polisi itu juga menemukan catatan atau gambar dari NF yang mempunyai arti mendalam gitu. Dari semua yang dilakukan oleh NF, akhirnya NF itu dibawa ke pusat rehabilitasi sosial anak sambil menunggu proses peradilan terkait pembunuhan yang dilakukannya. Dan ini menurutku sangat sedih banget. Kita bisa melihat bahwa ternyata memang kalau misalkan anak itu kurang perhatian, dia itu bisa melakukan apapun. Mungkin pesan dari aku sendiri ya dari kasus ini adalah kayaknya semakin tahun kita merasakan banget bahwa anak-anak sekarang itu semakin pinter, anak-anak sekarang itu semakin brutal, anak-anak sekarang itu semakin kayak lebih berani daripada tahun-tahun aku lah yang masih kelahiran 2000-an itu masih ada kayak takut-takutnya gitu. Jadi ya mungkin buat para orang tua itu anaknya lebih dijaga, jangan sampai kalau misalkan anak kecil itu jangan sampai dibiarin gitu aja lah. Apalagi dengan orang-orang terdekat yang kita percaya bahwa orang itu nggak bakal ngapa-ngapain. Ya kita nggak mau suujon, tapi bisa jadi. Kita kan juga nggak tahu juga kejadian seperti ini nanti terjadi gitu kan. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun loh gitu. Kita nggak bisa tahu kapan hal ini akan terjadi gitu. Tapi kita berdoa
Semoga ini adalah kasus terakhir dan gak ada kasus seperti ini lagi. Kalau misalkan kalian tahu tentang informasi ini, silahkan kalian komentar aja dan gimana pendapat kalian tentang kasus ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton kasus. Kalau misalkan kalian belum subscribe dan belum mengikuti aku, silahkan kalian subscribe, silahkan kalian tekan tombol loncengnya, dan terima kasih sudah nonton kasus. Sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Ini sekarang jam 3 subuh gitu, bayangin aku masih melek gitu, makanya ngantuk banget gitu. Terima kasih ya.